Ini adalah benua Afrika, ya bentuknya ini adalah benuanya atau pulaunya seperti ini yang warnanya hijau. Kemudian ini adalah Eropa, ya ini Eropa. Nah, kita akan melihat letak astronomisnya. Kita mulai dari 0 derajat lintang yang melintang dari barat ke timur, 0 derajat lintang khatulistiwa atau ekuator, di mana 0 ini membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu yang di sini adalah sebelah utara dan yang sebelah sini adalah sebelah selatan, ya. Jadi ini LU lintang utara dan sini selatan, lintang selatan. Jadi di Afrika itu dilalui khatulistiwa. Nah, ini bagian ini adalah yang utara Afrika, ini adalah Afrika yang di bagian selatan. Nah, ini yang utara. Kemudian 0 derajat bujur GMT ini membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, bagian barat dan timur. Ada GMT ini ya. Ternyata di Afrika juga dilalui 0 GMT. Ya, ini adalah 0 bujur dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Bagian sini, ini bagian sini adalah yang bujur barat atau BP. Yang sebelah sini bumi bagian timur atau BT, bujur timur. Nah, ini wilayahnya yang timur, ini wilayah di Afrika. Kemudian ini yang di bagian barat. Nah, ini bujur timur. Nah, berarti Afrika ada di bumi bagian timur dan bumi bagian barat, serta bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Komplit yang di Afrika ya. Kemudian menurut letak astronomisnya, Afrika itu paling utara ada 35 derajat LU, yang selatan 34 derajat LS. Mari kita lihat garisnya di mana. Nah, ini di antara sini ya. Jadi paling utara ini nanti menyinggung pulau paling luar, paling utara. Nah, ini nanti ada garisnya di sana, tarik garis lintang dari barat ke timur atau timur ke barat. Ini adalah lintang 35 derajat lintang utara. Oke, menyinggung pulau paling luar. Kemudian yang di selatan ini ada 34, berarti di antara sini menyinggung pulau paling luar atau pulau paling selatan di Afrika. Nah, kita tarik garis. Karena di situ belum tergambar, maka kita gambar. Oke, ini 35 derajat lintang selatan. Ya. Berarti ini bagian utara, wilayahnya yang ini. Kemudian ini bagian selatan, wilayah Afrika yang ini. Nah, berarti yang ada di kotak ini adalah selatan. Ini selatan, yang ini utara. Oke, wilayahnya utara ini. Sedangkan yang warna putih ini adalah Asia, tepatnya di Arab Saudi. Loh, kok itu ada di dalam, Pak? Ya, meskipun di dalam, tapi itu negara lain. Dia juga punya letak astronomi sendiri. Nanti
seperti ini, kira-kira seperti ini, maka dia punya pembatas sendiri ya. Oke. Nah, ini Afrika, yang ini adalah Arab Saudi ya. Ini letak astronomisnya, ini batasnya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bujurnya. Afrika punya 75 derajat bujur timur, mohon maaf 17 derajat bujur barat. Oh ya, saya ulangi, 17 derajat bujur barat dan 52 bujur timur. Oke, ada di mana itu kita lihat. Yang di timur, nah ini 0 derajat bujur itu membagi bagian timur di bagian sini, dan nah bujur 52-nya di sini ya. Di sini itu menyinggung pulau paling luar ya di sini. Nah, di sini ini pulaunya, jadi ditarik garis bujur dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Oke, ditarik sampai menyinggung pulau paling luar. Nah, ya, tulis dulu 52 derajat bujur timur. Oke, 52 derajat bujur timur. Kemudian 17, oke, ini ya 0 dari sini 52 dari utara sampai selatan. Kemudian berikutnya adalah 17 derajat bujur barat, itu ada di sini ya. Di sini nanti menyinggung pulau paling luar. Nah, yang di sini. Jadi ini di peta aslinya harusnya ada, tapi karena di situ belum ada maka kita gambar untuk memperjelas. Oke, jadi 17 derajat bujur barat itu ada di sini karena di baratnya 0 derajat GMT. Oke, pertemuannya kita titik. Ini adalah 11 dengan ya, ketemu di sini. Kemudian 35 dan 52 ketemu di situ, sehingga ini sudah kayak ini 17, 34, 52 dan 35. Nah, ini wilayah Afrika, benua Afrika, kecuali yang putih ini. Oke, ini ya ada di kotak ini. Nah, ini adalah 17 derajat bujur barat, 52 bujur timur, kemudian 35 derajat LU dan 34 derajat LS. Nah, jadi ini 0, yang di sana utara, ini selatan, ini 0 bujur, yang di sana barat, bujur barat ya, di sini bujur timur. Jadi komplit untuk yang benua Eropa, benua Afrika. Kemudian untuk menentukan iklimnya, di sini 23,5 derajat lintang utara itu di sini ya, di antara 35. Kemudian yang selatan 23,5 derajat lintang selatan itu di sini. Oke. Ya. Yang di utara ini tropis. Yang di selatan juga ada tropis. Ya. Berarti di
sini ya 23,5 derajat. Nah, yang di sini subtropis 23 sampai 35 di sana. Yang selatan juga ada yang subtropis. Jadi Afrika ada 2 musim, tropis dan subtropis. Berdasarkan letak lintangnya ya. Ini yang di utara ini adalah yang tropis itu, ini 0 sampai 23 wilayahnya itu. Kemudian yang di ini 23,5 derajat ditulis dulu. Kemudian ya lintangnya seperti itu, bisa menentukan iklimnya. Nah, ini ya ini subtropis, baik utara maupun selatan punya sama. Kemudian berikutnya adalah letak geografis. Geo itu bumi, grafis itu gambaran. Jadi berdasarkan kenyataan di muka bumi, ini wilayahnya ya, secara geografis terletak di situ, berhubungan dengan wilayah atau daerah di sekitarnya. Ya, diingat kalau geografis seperti itu. Di selatan itu ada Samudra Atlantik, ada Samudra Hindia, di timur ada Laut Merah, di utara ada Laut Tengah. Berarti berbatasan dengan itu ya. Nah, ini Laut Tengah ini di utaranya Afrika, di barat dan selatan itu ada Samudra Atlantik, dan di timur ada Samudra Hindia dan selatan, serta di timur ada Laut Merah. Nah, ini ada sebuah terusan ya. Terusan namanya terusan Suez. Itu dibuat digali ya untuk menghubungkan laut Tengah dengan Laut Merah ya, untuk menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Nah, ini ada sebuah terusan yang digali ya. Ini secara alam tidak ada, tetapi dibuat oleh manusia begitu, menghubungkan Laut Tengah ke Laut Merah atau sebaliknya, sehingga nanti dari Eropa ke Arab atau Asia itu lebih cepat. Nah, itu Laut Tengah di sini. Nah, ini Laut Merah di sini. Jadi ini dihubungkan seperti selat, akhirnya jadi seperti selat. Nah, kalau ini adalah Laut Tengahnya ada di sini ya. Terus inilah ini Eropa. Jadi dulu sebelum ada terusan Suez, kalau orang Eropa mau ke Asia harus melewati perjalanan samudra yang luas ya, dari Samudra Atlantik sampai ke sini ya. Ini jauh sekali jaraknya sampai di Arab ini. Tetapi setelah adanya terusan Suez, maka transportasi laut semakin dekat karena menghubungkan antara Laut Tengah. Nah, ini lewat sini seperti selat akhirnya ya, karena digali oleh manusia, oleh Suez tadi ya, dengan dilepas. Oke, di sini. Nah, ini pergerakannya ini akan lebih dekat timbang yang sebelum ada terusan Suez ya. Jadi seperti ini ya. Oke.